Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukunna ya akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakunna jami'an. Fi hadzal yawmi insyaallah sanuwasilu darsana fi darsi al-fiqhi wa qad wasalna ila babi al-iddah atau babil mu'taddah ba'da an darasna kita bab at-talaqi wa ma yata'allaqu bi umuri at-talaq wa kinayatuhu misal al-khul'u wa wal-li'an wal-fasakh wal-zihar wal-ila. Wal'an fi hadzal yawm na'ti ila al-mu'taddah. Kita hari ini insyaallah akan masuk ke bab al-mu'taddah, wanita yang sedang berada di masa tenggang. Apa al-mu'taddah? Al-mu'taddah yaitu wanita yang sedang dalam masa iddah. Al-mu'taddah itu ya dari kata iddah sendiri, yaitu masa tenggang, dan al-mu'taddah artinya wanita yang sedang dalam masa iddah. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, faslun wa yajibu lil mu'taddati ar-raj'iyyati as-sukna wan nafaqah. Wajib bagi setiap wanita dalam masa iddah ya, ar-raj'iyyah yang mana tolaknya itu masih tolak kembali, tolak pertama dan tolak kedua ya. As-sukna wan nafaqah, diberikan tempat tinggal dan nafaqah dan nafaqah ya, nafkah. Ya, berarti kita sekarang membahas tentang apa haknya seorang wanita yang sedang dalam masa iddah ya. Yang pertama ini adalah yang disebutkan oleh mu'alif adalah al-mu'taddah ar-raj'iyyah ya. Al-mu'taddah ar-raj'iyyah artinya wanita dalam masa iddah yang talaknya itu berstatus raj'i, yang berstatus masih bisa kembali. Artinya adalah talak pertama dan talak kedua. Maka haknya dia, seorang wanita ini adalah mendapatkan as-sukna, as-sukna tempat tinggal, dan wan nafaqah, dan juga nafaqah, nafkahnya dia dapat itu dari suaminya. Karena seorang suami walaupun dia telah menceraikan istrinya ya, yang pertama kali dan kedua kali, berarti istrinya kan raj'iyah ya, tidak berarti dia itu meninggalkan semua kewajibannya. Tapi wanita ketika dalam masa iddah masih mendapatkan haknya, itu apa? Tempat tinggal dan nafkah. Dalam hadis disebutkan ya, ketika Fatimah binti Qais ya, seorang sahabiyah Fatimah binti Qais itu diceraikan oleh suaminya ya, cerai bain, udah diceraikan 3 kali, berarti tolaknya tolak bain yang tidak bisa kembali lagi. Si istri ini, Fatimah ini, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah ditalak 3 kali dan saya tidak diberikan tempat tinggal dan nafkah. Nah, kata Rasulullah SAW, innaman nafaqatu was-sukna liman tamlikur raj'ata. Sungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu hanya untuk wanita iddah yang raj'iyah. Nah, seperti itu, berarti yang raj'iyah mendapatkan sukna dan nafaqah. Karena seorang wanita yang mu'taddah raj'iyah ini, dia itu sebenarnya masih seorang istri secara hukum ya. Masih seorang istri secara hukum, belum betul-betul putus, belum betul-betul terpisah, tapi masih ada ikatan dan boleh kembali kan, dan boleh kembali tanpa harus ada akad baru. Nah, seperti itu, makanya masih ada mendapatkan hak wanita ini. Nah, kemudian kata pengarang, wa yajibu lil ba'ini as-sukna dunan nafaqati, dan wajib bagi seorang wanita al-mu'taddah al-ba'in, yang dicerai
3 kali as-sukna bagi dia tempat tinggal, duna an-nafaqah tapi tidak dinafkahi. Berarti yang kedua apa? Yang kedua siapa? Yang kedua adalah al-mu'taddatu al-ba'inatu, ya, yang ditalak yang ketiga, talak yang sudah tidak bisa kembali lagi kecuali wanita ini telah dinikahi oleh suami yang lain sebagaimana sudah kita pelajari, ya. Maka bagi wanita ini haknya apa dari suami tersebut, ya? Haknya adalah dia mendapatkan as-sukna, dia mendapatkan tempat tinggal tapi nafkah tidak dapat, ya. Ya, berarti si al-mu'tadah wanita yang dicerai 3 kali, ya, ketika dalam masa idahnya, ya, masa idahnya berapa? Ketika seorang wanita diceraikan 3 kali, ya, berapa suknanya? Berapa idahnya? Salah satu quru 3 kali suci, itu bagi wanita yang ditinggalkan suaminya, yang suaminya tidak wafat, ya. Kalau misalnya wafat berarti 4 bulan 10 hari. Nah, ketika masa idah itu dia masih mendapatkan tempat tinggal. Jadi maksudnya mendapatkan tempat tinggal ini apa? Masih dikasih hak rumahnya itu, ya. Masih dikasih hak rumahnya itu, ya. Masih, kalau misalnya suami tidak mau pindah, maka serumah sama istri yang telah diceraikan tadi. Nah, seperti itu. Dalilnya apa? Kenapa si perempuan ini mendapatkan tempat tinggal seperti ini? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Talaq ayat ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berilah mereka, wanita-wanita atau istri-istri kalian, tempat tinggal, ya, yang kalian bisa, miwujudikum, yang kalian bisa berikan mereka tempat tinggal, yaitu tempat tinggalnya sendiri, ya. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin, dan janganlah kalian menjadikan hidup mereka sempit, ya. Seorang suami tidak boleh ketika menceraikan istrinya menjadikan kehidupan istrinya itu sempit, ya. Menyusahkan kehidupan istrinya setelah diceraikan. Agama Islam tidak seperti itu. Maka tidak boleh membiarkan seorang istri yang diceraikan begitu saja, harus masih mendapatkan haknya ketika dia masih dalam masa iddah, ya. Kasihan kan seorang perempuan, ya, dia masih masa iddah, belum boleh belum boleh dinikahi sama seorang laki-laki, ya. Dia masih dalam masa tenggang, ya. Dalam masa tenggang ini kan seorang istri ini masih belum bisa apa-apa, maka seorang suami yang menceraikan harus memberikan haknya. Kemudian kata mu'alif, kita lanjut lagi, kata mu'alif, illa antakuna hamilan, kecuali kalau tolak bainnya itu seorang wanita yang hamil. Berarti di sini ada wanita hamil yang dicerai 3 kali. Maka kata pengarang, dia akan mendapatkan sukna, tempat tinggal, dan akan dinafkahkan oleh suami yang menceraikannya tersebut karena dia masih hamil. Dalilnya apa? Lanjutan ayat tadi, ayat ke-6 surah At-Talaq. Wa ulatul ahmali wa in kunna ulatu hamlin, jika mereka itu adalah wanita-wanita yang hamil, fa'anfiqu 'alaihinna hatta yadha'na hamlahun, maka berikanlah mereka nafkah sampai mereka melahirkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu, ya. Yang hamil berarti masih mendapatkan sukna dan nafkah sama seperti roji'iyah, ya. Ini untuk hamil yang dicerai 3. Kalau hamil yang roji'iyah maka sama, ya, maka sama, haknya sama. Nah, seperti itu seorang suami harus memberikan haknya kepada istri yang diceraikan. Tapi zaman sekarang, ya, itu susah sekali, ya. Kalau misalnya seorang pasutri itu telah bercerai, itu pasti akan cerainya itu pasti karena timbul perasaan benci yang sangat tinggi, egois yang sangat tinggi, sehingga seorang suami kadang-kadang mengusir
istrinya dari rumahnya, padahal dia masih mempunyai hak, itu apa? Tempat tinggal, ya. Tidak boleh kita keluarkan saja seorang istri itu. Wala tukhrijuhunna, kata Allah, wala tukhrijuhunna min buyutihinna. Janganlah, dalam surah At-Thalaq ayat pertama, ayat 6 ayat pertama, janganlah kalian mengeluarkan, mengusir istri-istri kalian dari rumah-rumahnya. Wala yakhrujna, dan janganlah seorang wanita itu keluar ketika dia telah diceraikan, tapi tetap tinggal di tempat tinggal bersama suaminya tersebut sampai selesai masa iddahnya. Kita lanjut ke video yang selanjutnya.